Boleh-boleh aja sih mengkonsumsi aneka kudapan aci ini, asal jangan berlebihan ya Besti. Apalagi minyak menggorengnya tuh bisa bikin gemuk. Kan gawat kalau lemak menumpuk di bagian perut, bisa buncit deh. Ininya sih kayak bulu gitu kan, tapi terbuatnya bulu apa ya? Bulu asli bukannya itu ya? Atau sintetik? Oh, itu koke terbuat dari bulu angsa. Dari bulu angsa. Kita kopoin para atlet bulu tangkis yang ada di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Besti. Wah, mereka lagi pada latihan nih. Eits, sebelumnya wajib pemanasan dulu dong. Latihan fisik itu pasti penting banget untuk ningkatin endurance, speed, agility, atau kelincahan, dan strength juga kekuatan, Besti. Wow. Biasanya para atlet ini tuh latihan 2 kali dalam sehari selama 2,5 jam. Oh, takut banget ngelihatnya coach. Izin coach, sehat. Kalau coach pasti selalu sehat. Coach, ini kan aku ngelihat kayaknya stamina anak-anak tuh luar biasa banget ya. Tapi kalau misalnya aku lihat juga kayaknya dari postur fisiknya kan beda-beda nih. Kayaknya ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya coach ngeliat aku nih, sudah mulai cukup jadi atlet nggak nih kayaknya? Boleh. Boleh, tapi masalah pukulannya belum tahu ya. Latihan dulu, Mbak. Nah, itu dia. Nah, coach, ini yang mau aku tanya karena aku ngeliat kayaknya fisik anak-anak ini kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya untuk bulu tangkis sendiri nih, sebenarnya berat badan itu menjadi faktor utama nggak sih untuk ketangkasan si para atlet bulu tangkis? Kalau di bulu tangkis itu untuk pemain ganda sama tunggal itu beda. Jadi kalau misalkan tunggal cenderung posturnya harus lebih slim ya yang pasti gitu. Okay. Terus tinggi juga pasti. Kalau di ganda nggak terlalu harus tinggi atau harus seperti tunggal gitu. Jadi bisa posturnya agak beda sama cabur lain yang ada timbangannya sendiri ya. Besti, berat badan atlet bulu tangkis bukan menjadi tolak ukur ya, karena berat badan ideal atlet itu relatif. Komposisi tubuh yang tepat, nggak terlalu banyak lemak, dan juga berat badan normal penting sekali untuk performa atlet. Yups, atlet bulu tangkis banyak menggunakan kemahiran lengan dan tangan. Nah, berat badan yang rendah, tungkai yang panjang, dan tubuh langsing itu bakal lebih menguntungkan tuh, karena memungkinkan jangkauan yang jauh. Aduh, Besti, ternyata bulu tangkis tuh capek juga ya. Memang olahraga satu ini tuh membutuhkan energi dan juga tenaga. Berarti harus banyak asupan nih supaya nanti aku smashnya kenceng banget. Yaudah kalau gitu saya mau masuk asupan yang banyak dulu. Siapa tahu jadi smashnya kenceng ya kan. Yaudah saya makan dulu capek. Udah Besti, para atlet ini tuh nggak cuma mengutamakan latihan fisik aja. Pola makan dan gizinya pun juga dijaga ketat banget, Besti. Lihat tuh, mau nyentuh nasi aja sampai dipantau ahli gizi. Ini dia nih makanan para atlet di sini. Gimana? Kelihatannya sih kayak makanan biasa pada umumnya ya. Gak ada pantangannya kan? Eits, tapi jelas beda Besti. Semua menu udah diperhatikan jumlah kalori dan karbohidratnya. So, mengikuti arahan dari pakar gizinya gitu deh. lihat ya. Tuh, sehat-sehat banget kan? Gorengannya cuma sedikit, pilihan karbohidratnya banyak banget. Nasi merah, nasi putih, ada juga kentang. Wah, ini sih makanannya udah sehat, pasti juga sangat berdampak kepada performa para atlet. Nah, aku penasaran nih, kira-kira satu porsi makanan atlet tuh kayak gimana sih? Wah, ini buat saya. Mas, ini Mbak, aku penasaran. Sini. Nah, ini adalah ahli gizi di sini ya. Wow, lihat Besti, ini adalah satu porsi makan untuk atlet dengan kategori sedang. Kategori sedang itu berapa kalori? Kurang lebihnya itu 6 ribuan kalori. Dalam satu kandungannya bisa sampai dengan 900 gram karbohidratnya. Menu makanan pun juga gak kaleng-kaleng nih Besti. Yap, saat makan siang dibagi menjadi dua kategori. Kategori sedang dan kategori berat Besti. Walaupun makanannya dijaga begini, rasanya tetap enak kok. Karena masih ada sedikit mecin. Dikit loh ya. Nah,
Dari PPOP sendiri sebenarnya ada kebijakan nggak sih kalau boleh deh makan cheating seminggu berapa kali gitu, atau boleh deh nge-ojek online dari luar tapi makanannya harus mengandung protein atau seperti apa? Boleh nggak sih sebenarnya, Pak? Kalau bicara aturan nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Semuanya harus sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan oleh ahli gizi kita. Oh, okay. Karena ini sekali lagi makanan ini sangat mempengaruhi performa atlet gitu. Jadi kalau tidak memperhatikan itu ya pastinya yang rugi akan atlet itu sendiri. Hahaha, kudu disiapin ya, emang tuh gak gampang jadi atlet, harus dijaga dan mengikuti aturan banget menu makanannya. Say no deh buat gorengan, cilor, telur gulung, atau seblak, karena mereka lah yang bikin cepat naikin berat badan. Nah Besti, lain cerita dengan olahraga silat. Yaps, dalam pencak silat mulai dari latihan fisik, pola makan, berat badan, dan keseimbangan tubuh juga dijaga ketat banget. OMG. Para atlet harus menjaga kondisi tubuhnya agar sesuai dengan berat badan yang ideal sebelum bertanding pastinya Besti. Apakah si berat badan itu mempengaruhi dari ketangkasan masing-masing atlet ini? Sangat mempengaruhi. Oh, sangat Jadi mempengaruhi ya? dari kelas kecil untuk yang di remaja ini ada berat dari 39 sampai 43, range-nya 4 kilo kalau di remaja. Nah ini dia cenderung untuk dia main dengan speed. Gitu. Jadi berat badan itu mempengaruhi juga untuk di sini. Pantesan aja ya Besti, para atlet pencaksilat ini tuh rutin banget menimbang berat badannya setiap 2 minggu sekali untuk mempertahankan berat badan idealnya dan menyesuaikan komposisi tubuhnya. Wih. Para atlet yang akan bertanding bakal ada penjagaan ketat karena berat badan jadi syarat utama pertandingan Besti. So, berat badan tuh nggak boleh kurang ataupun kelebihan, harus pas sesuai aturan. Haduh, makin ketat aja ya ternyata Besti. Makanan apa yang bikin mereka tuh cepet banget naik? Pokoknya makanan-makanan yang jelas nih ya. Pokoknya makanan-makanan yang di luar makanan yang kita kasih. Udah itu aja. Oh itu. Karena kalau di sini udah pasti sangat Udah ketat. pasti ya, karena dia juga selalu rutin ya, pelatihnya selalu berkoordinasi dengan ahli gizi ya, dengan dokter untuk melakukan penimbangan berat secara rutin. Mantap deh, semuanya dikontrol oleh pelatih dan juga ahli gizinya. Ya, namanya juga untuk kebaikan para atlet ya Besti, supaya performanya itu bagus pas bertanding gitu. Besti, pusat pelatihan olahraga pelajar atau PPOP yang ada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan ini jadi wadah atlet muda berprestasi loh. Yups, dengan fasilitas 22 cabang olahraga, ada sekitar 394 yang belajar dan berlatih di sini. Para atlet dididik dan juga dilatih ketat Besti, dari latihan fisik hingga pola makan, supaya bisa mengukir prestasi. Yuhu, Besti. Jadi ternyata makanan itu sangat berpengaruh terhadap performa para atlet. Jadi selain untuk menjaga nih ya bentuk tubuh agar selalu ideal, juga untuk menjaga dan menunjang performa para atlet.